Sekarang Bapak dan Ibu bangkit berdiri, kita mau sambut kedua mempelai untuk memasuki ruang pemberkatan pada pagi hari ini. kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Virgo Firnansa dengan Devani Ardia Puspita. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan, dalam anugerah-Mu. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah mempelai berdua membangun rumah tangga mereka sesuai dengan kehendak rencana-Mu dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih kepada mempelai berdua, dan setiap kita mari kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Biar janji firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Virgo Firnansah dengan Devani Ardia Puspita. Anda berdua hari ini bahagia? Biarlah dengan hati penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya Anda berdua sepanjang masa pacaran Anda berdua sudah berdoa untuk pasangan hidupmu. Biar dengan yakin dan percaya hari ini Tuhan sudah mendengar doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan. Jawaban doa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Pernikahan adalah sebuah anugerah, sebuah rencana Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya masa depan mempelai berdua kedepannya menjadi lebih baik dan berbahagia. Sudah Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga. Selama kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, pasti kehidupan kita diberkati dan bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Ya hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Selama engkau hidup dalam firman Tuhan pasti diberkati dan bahagia. Jadi kalau sebuah rumah tangga tidak bahagia bahkan sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu kerinduan dari gereja supaya setiap pemberkatan, setiap jemaat diberkati. Sungguh-sungguh mereka akan membangun rumah tangga yang bahagia. Maka dari gereja memberikan bimbingan pranikah dan kemudian ada konseling pranikah, juga ada pemberkatan nikah. Dengan satu tujuan, satu kerinduan, mempelai berdua kedepannya diberkati dan bahagia. Sehingga nanti keturunannya akan menjadi keturunan ilahi. Di mana engkau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua memulai kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan ada batas kertas yang saya sudah beri, yaitu di sini. Mazmur 112 itu yang tadi saya sudah buka di dalam tadi sudah saya bacakan. Mazmur 112 ayat pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin bahagia hidup kita, firman Tuhan memberikan kepada kita supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang sadar memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia tahu Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kuasa ya sudah, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, sehingga apapun yang kita lakukan, saudara sekalian Tuhan tahu. Ya, jadi kalau orang nekat berbuat dosa, artinya dia tidak takut akan Tuhan. Selama kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka hidup kita pasti ada di jalan Tuhan. Ya, kalau kita di jalan Tuhan, Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, saudara sekalian, di mana Tuhan ada, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, apapun badai yang di hadapan kita, kita tidak takut. Sebab kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, kita ingin supaya kita benar-benar hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, selain kita takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang senang dengan firman Tuhan. Allah itu, kita tidak bisa melihat Allah saudara sekalian, kita tidak bisa mendengar suaranya, tetapi keberadaan Allah dinyatakan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, kita bisa melihat karya Tuhan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita mendapatkan apa yang menjadi petunjuk di dalam Tuhan, saudara, ketika kita berjalan, pasti hidup kita akan diberkati dan bahagia. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua, supaya mempelai berdua nanti ke depannya berbahagia. Miliki kesukaan baca firman Tuhan. Saudara, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, Tuhan juga memberikan kepada Yosua ketika Yosua dipilih untuk menjadi pengganti Musa supaya dia memimpin bangsa Israel benar-benar diberkati Tuhan dan berhasil, maka Tuhan memberikan
nasihat kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin berhasil, Bapak Ibu Saudara, ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, dalam pekerjaan usaha, keuangan kita berhasil, saudara jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, diucapkan, diperkatakan. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat firman Tuhan itu pasti digenapi. Ketika kita baca dengan sungguh hati, kita percaya. Dan firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah setiap muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Pada saat engkau melepaskan firman Tuhan dengan sungguh hati, saudara, maka firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Dan Tuhan pasti menggenapi. Lalu bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Anda berdua ingin bahagia dan diberkati Tuhan, beruntung hidupmu, ya jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Lalu saudara, berkat itu bukan hanya turun atas mempelai berdua, tapi sampai keturunannya. Anak cucunya akan diberkati, akan perkasa. Ya. Orang tua senang saudara, orang tua ketika punya anak, anaknya kalau berhasil, sukses, orang tua sangat bahagia. Yang dirindukan apa? Yang diperjuangkan orang tua. Dan bekerja keras dan sebagainya, tujuannya supaya anaknya besoknya menjadi berhasil dalam hidupnya. Dan kalau Anda berdua membangun rumah tangga dengan baik, itu juga sebagai bukti kalian mengasihi orang tuamu ya. Jadi kalau kalian cinta orang tua, bangun rumah tanggamu yang baik. Jadi orang tuamu lega ya. Jangan banyak masalah ribut saudara. Orang tua sudah tua maunya leren, saudara. Wah ini putih, waduh anak mantuku padu terus, wah saudara. Nanti masih punya putu dan sebagainya. Nah, tapi kalau kalian rukun, lalu datang ketika datang menjenguk orang tua, orang bawa anaknya, wah senang saudara orang tua. Kalau rumah tangga anak-anaknya rukun saudara. Tapi kalau bermasalah itu maka rumah tangga penting sekali saudara. Bukan nyangkut dua orang suami istri, tapi nyangkut anak juga. Kalau rumah tangga orang tuanya, bapak ibunya rukun, anak-anak juga senang. Mereka bertumbuh di dalam atmosfer yang indah. Ya dia bahagia, tenang, bapak ibunya tidak ribut. Tapi beda orang yang dibesarkan di rumah tangga, orang tuanya ribut terus, bertengkar terus saudara. Jadi yang didengar teriak-teriakan, maki-makian, kemarahan, kekerasan dan sebagainya. Jiwanya tertekan. Sehingga potensi-potensi yang Tuhan berikan tidak bertumbuh. Tapi beda saudara kalau rumah tangganya dibangun di dalam Tuhan, atmosfernya atmosfer ilahi, maka bertumbuh dengan baik. Anak-anak menjadi anak-anak yang seperti janji Tuhan, menjadi perkasa dan diberkati oleh Tuhan. Anda berdua ingin besok kehidupan rumah tanggamu diberkati, keturunan diberkati, mesti dibangun harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak Tuhan harus ada dalam hidup rumah tanggamu. Nah seperti pesan Tuhan kepada Yosua, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saja mempelai berdua, dasari kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam. Ya dari bawah, nah pita yang hitam. Matius pasal 22 ayat 37. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Ya, kalau sekarang seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam, saudara yang belajar tentang Allah saudara, tentang agama. Ya. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Allah berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Ya. Tuhan ini pertanyaan yang menjebak ya. Tapi Tuhan Yesus jawab saudara. Tuhan tidak menjawab salah satu. Kalau Tuhan menjawab salah satu, oh yang paling penting ini. Wah maka mereka berkata kalau gitu yang lain kurang penting. Ya. Tapi jawaban Tuhan Yesus adalah di ayat 37. Jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah dari firman Tuhan ini, saudara Tuhan Yesus berkata, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, ya hukum Taurat dan kitab para nabi, kalau diringkas semuanya itu hanya 2 hukum ini saja. Jadi dalam hidup kita tidak usah pusing-pusing saudara. Standar hidup kita 2 hukum ini saja. Ini kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh kita sudah berjalan di jalannya Tuhan di dalam seluruh kehendak rencana Tuhan. Hubungan yang pertama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana ibadah kita. Benar enggak kita ke gereja itu benar-benar cari Tuhan atau enggak. Saudara, benar enggak kita ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Banyak orang saudara ya beribadah pakai aksesoris agamawi ya. Contohnya pakai galung salib.
tatone salib, terus tulisannya kaosnya I love God, saudara, aku cinta Allah. Nah, tapi hidupnya tidak seperti itu, doyak-oyak polisi, saudara. Saudara, itu tidak takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu hidupnya pasti berkenan pada Tuhan, saudara. Ya, korupsi, tapi wah orang mengenal, wah orangnya dermawan, buat amal banyak, buat bangun rumah ibadah, saudara, ternyata dikasih jubah oranye, ngerti kan si jubah oranye? Kalau saudara lihat di YouTube atau di TV, jubah oranye, jubah apa? Ngadepi apa? KPK lah, itu terkenal, masih sumbangan, amalnya besar, bangun rumah ibadah, tapi dipegang. Nah, itu namanya tidak takut akan Tuhan. Itu sebenarnya orang-orang seperti itu mempermainkan Tuhan, ya. Pakai nama Tuhan supaya namanya baik tapi jahat hatinya, saudara. Itu namanya orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, itu saudara besok ngadepi Tuhan itu. Jangan dipikir enggak, semua apa yang dilakukan nanti uangnya nanti jadi saksinya dia. Nanti uangnya akan berkata. Jadi enggak usah orang lain, oh uang itu berkata. Oh uangnya dipakai selingkuh, oh uangnya dipakai judi, oh uangnya dipakai ini, uangnya pakai ini, saudara. Akan berbicara kekayaan itu, saudara. Jadi saudara, setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita, termasuk kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ada pasangan yang selingkuh, memang pasangan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Satu hari pasti bertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Nah, nomor satu, kita harus nyadari, kita harus mengasihi Tuhan, ya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, bukan kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan, loh. Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tahu semua berdosa, maka Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang dengan satu tujuan, menebus dosa kita. Saudara, dia bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Jadi pada saat mempelai Virgo, panggilannya akrab Virgo. Ya, Virgo dan Fani. Apa? Devani, Virgo dan Devani. Pada saat kau bertobat sungguh-sungguh, saya katakan, kalau kau bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu ini dibeli dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Maka sejak kamu sudah bertobat terima Yesus, kamu itu berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan berkata, kau berharga di mata Tuhan, kau biji mata Tuhan. Kita jadi berharga bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, kita berbuat kebajikan, tapi kita dibeli. Kita jadi milik Tuhan, kita sudah jadi anak Allah karena kita dibeli. Nah, kalau kita sudah nyadari kita sudah menjadi milik Tuhan, hidup kita mesti harus seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kita mengasihi Tuhan, karena cinta kepada Tuhan. Aku hidup saleh, kan aku cinta Tuhan, aku harus hidup saleh. Aku harus jadi berkat bagi banyak orang. Aku harus berbuat amal, aku harus berbuat kebajikan. Aku harus banyak menolong orang lain. Kalau aku bisa menolong, aku harus menolong orang lain. Itu saudara sekalian, bukan dengan prinsip yang orang lain yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka berusaha jadi orang saleh, mereka berusaha berbuat baik, berbuat amal sebanyak mungkin supaya masuk surga. Tapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Kita melakukan dasarnya, kita mengasihi Tuhan. Beda dan beda, saudara, ya. Jadi saudara suami istri kalau melakukan ya melayani pasangannya apa berat? Enggak. Kenapa enggak? Karena cinta. Ya, ini Bapak Ibu kan suami istri. Ya, suami istri. Ya, Ibu melayani Bapak kan enggak berat toh. Nah, senang sudah melayani dengan baik. Beda dengan pembantu. Kita bapaknya, Mbak, tolong buat ke bubur. Nggih, Pak. Nah, ya dah, buat. Kenapa? Karena dia dapat upah. Tapi kalau istri, ya Dek, ya kan panggil istri kan, Dek, tolong buat ke bubur. Ya Mas, tak buat ke. Saudara, dia buat karena cinta, bukan minta upah. Beda. Jadi kita percaya Tuhan dan dengan tidak percaya beda, nasibnya juga beda. Prinsip hidupnya juga beda. Sama-sama saleh, sama-sama berbuat baik, sama-sama berbuat amal, beda dasarnya. Satu dasarnya untuk keselamatan, satunya dasarnya karena kita sudah selamat, kita mencintai. Beda. Jadi kalau kita melakukan
hati kita gembira senang, bukan terpaksa. Karena cinta. Ya, itu nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan. Nomor 2, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalian saling mencintai? Ya, seperti Tuhan, kalau mencintai itu ada buktinya, bukan sekedar buah bibir. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian saling mencintai? Nah, Devani, setelah kamu jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Bukti kasihmu apa? Bukti cintamu apa pada suami besok? Melayani suami. Ya sudah, kamu bayangkan melayani suami berbuat ini. Kira-kira Virgo ini bahagia enggak? Nah, kamu harus gitu. Kamu dapat aku, kamu bahagia. Maka kamu berjuang untuk kebahagiaan pasanganmu. Saudara, kalau dasarnya gitu ya. Kalau orang dasarnya kasih, itu sudah melakukannya itu senang. Dan ketika dia melakukan, orang itu senang, kita ikut senang dan bahagia. Beda saudara, orang kalau cari upah itu beda, kerjanya kepeksa, gitu, beda. Nanti kalau kerja upahnya sedikit ngomel, ya. Kosor-kosor kayak isame nih. Coba jadi si kerja keras dari pagi sampai malam ya, nanti nyuci, masak, membersihkan rumah, nanti ini macam-macam. Tapi tidak pernah mengeluh. Karena apa yang dia lakukan untuk orang yang dicintai. Orang tua, ibu senang dengan bayinya. Sepanjang malam mungkin rewel ya. Bangun bolak-balik sepanjang malam mungkin sampai 6-7 kali. Pokoknya ganti, tak cucu dan sebagainya. Malah menang loh. Wangi-wangi. Jaluk sudah kada ya dikasih. Kenapa? Sayang. Dan ketika lihat bayinya tertidur, senang ditekap. Orang tuanya senang. Walaupun harus kerja berat. Kenapa? Dasarnya cinta. Kalau suster, kita baby sister, kalau jahat sudah sekarang kayak obat tidur, ben turu, wis raweli, kayak itu obat tidur, ben turu saudara. Itu sudah kalau kita lihat YouTube ya, guanten popo anyul karo gueret karo digablok, yo wae pal wae. Gregetan. Nah, itu beda. Beda prinsipnya saudara ya. Kasih, maka harus saling mengasihi ya, suami istri. Virgo, kamu mencintai Devani? Besok jadi suami apa yang kau lakukan untuk istrimu? Ya, dapat nafkah ya. Nah, sekarang dapat hasil. Berapa sih yang kamu berikan pada istri? Wah, semuanya. Ya gitu. Ya memang hidup bersama itu ya semua jadi satu, orangnya jadi satu, hartanya jadi satu, uangnya jadi satu. Kalau dikelola bersama-sama tidak akan konflik. Tapi kalau sendiri-sendiri bisa bertengkar. Jadi hindari pertengkaran. Hidup terbuka jadi satu, dikelola bersama pasti bahagia. 2 prinsip ini kalau kau lakukan pasti hidup rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Nomor 2 kita sesama kita. Kalau kita lakukan maka hubungan suami istri, hubungan dengan sesama pasti baik. Lalu ada prinsip yang Tuhan berikan yaitu di Efesus pasal 5, bisa dibuka di pita yang merah. Perintah firman Tuhan yang harus ditegakkan supaya tiang-tiang ini ditegakkan membuat rumah tangga itu kokoh. Yang pertama adalah, hai istri tunduklah kepada suami. Jadi seorang istri ketika dia tunduk pada suami, dia menghargai suaminya, dia hormat suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia bahagia. Dia menikmati hidup rumah tangganya, dia bisa bergairah, dia bisa mesra. Tapi begitu dia tidak lagi menghargai suaminya, sejak saat itu dia tidak bisa melayani dengan baik dan dia tidak lagi bisa mesra dengan suaminya. Dan prinsip yang kedua adalah, hai suami kasihlah istrimu. Kalau seorang suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya, malah dia bahagia. Jadi kalau jadi suami yang keras, suka KDRT, jangan dipikir bahagia, itu malah susah itu. Dia tertekan sendiri. Ya, beliau melakukan kekerasan sebenarnya dia adalah orang yang minder, ya. Untuk menutupi keminderan, untuk menutupi kekurangannya itu keras. Jadi supaya do takut dengan dia. Tapi sebenarnya dia itu merasa tahu dia tidak minder ya, tidak banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, nutupi. Ya biasanya pria-pria atau bapak-bapak yang suka KDRT pasti pekerjaannya kurang berhasil, ya, penghasilannya kurang berhasil. Lah apalagi bojone lebih berhasil. Wah, sedang nutupi ya dengan keras. Nah, seperti itu. Tapi perintah Tuhan adalah, hai suami kasihlah istrimu. Kalau dia mengasihi istri, dia bahagia. Lalu prinsip yang ketiga, anak hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia, supaya diberkati Tuhan hidupnya.
Ketika kamu punya anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Harus disiplin tapi ya juga dikasih. Seimbang sehingga anak itu menjadi anak ilahi, keturunan ilahi yang menjadi berkat. Sehingga seperti janji Tuhan ini tergenapi. Generasi berikutnya ada anak dan cucu perkasa di bumi. Dan orang benar diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dalam hidup rumah tangga yang dibangun dalam Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Bapak kami yang di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Virgo Firnansah dengan Devani Ardia Puspita, mereka saat ini saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikhlas janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Ya, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Virgo Firnansah. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Virgo Firnansah menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Devani Ardia Puspita yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang akan takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri mempelai putri Devani Ardia Puspita. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Devani Ardia Puspita menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Virgo Firnansah yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan Virgo, kenakan cincin kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Devani, kenakan cincin ke tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Virgo dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua dan tangan yang penuh dengan kasih mempersatukan Anda berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satukan hati, kita serahkan mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Hidupnya
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Virgo Finansa dengan Devani Ardia Puspita, mereka berdua sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Virgo Finansa dengan Devani Ardia Puspita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Virgo, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Devani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses melalui kehidupannya. Anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory dan pengurapan ada dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya. Silakan Virgo untuk membuka cadar. Kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan Devani, pegang pundak suamimu dengan mesra. Silakan Virgo, pegang pinggang istrimu. Pinggang. Silakan Virgo memberikan ciuman yang manis keningnya, pipi kiri kanannya. Ya, dengan kasih sayang pipi kiri kanannya. Pipi kiri kanan bukan ditapui ya, tapi dicium ya, dibelai. Sekarang ganti Devani, cium suamimu, kening pipi kiri kanannya, ya dodok sedikit dicium ya, pipi kiri kanannya. Iya. Bagaimana? Kalian senang? Mau lagi? Enggak. Jadi gereja akan memberikan akte. Silakan. Anda berdua telah sah jadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai akan memberikan benih sulung. Silakan. Ucapan syukur, persembahan syukur. Silakan. Ya. Bersama-sama ya. Silakan di situ. Sebelumnya juga Anda lakukan tanda tangan. Silakan didampingi.
Ini Bapak Ibunya Virgo. Bisa berdiri sebentar? Ya, silakan berhadapan Bapak Ibu. Sudah nikah berapa tahun? 36. Oh ya, itu bersama-sama 36. Tikarnya anak berapa? 2. Ini anak yang kedua. Yang pertama sudah menikah? Sudah ya. Oke. Dulu dikenalkan Pak kenal sendiri ya, sudah 36 tahun ya. Silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih istri yang sekarang sudah hidup bersama selama 36 tahun dan tidak ada permasalahan sedikit pun, bersama lewat ikut Tuhan Yesus. Iya. Silakan Bu ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih suami Bu, itu aja dah Om. Iya. Silakan duduk Pak. Silakan mempelai berdua ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu, silakan. Ayo, Virgo dan Devani, kamu dampingi. Silakan ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak sama Ibu telah membesarkan Virgo selama ini. Dan Virgo mohon maaf Pak, Bu, selama mungkin 30 tahun ini Virgo banyak melakukan kesalahan kepada Bapak sama Ibu. Virgo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Virgo mohon doa untuk pernikahan Virgo supaya Virgo dapat membimbing Fani untuk takut akan Tuhan dan untuk menjadi istri Virgo. Ya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Ya. Terima kasih untuk Virgo yang sudah menginjak besar dan sekarang juga sudah memilih teman hidup untuk bisa bersama-sama mengarungi hidup lewat Tuhan Yesus. Saya berpesan bahwa orang berumah tangga itu adalah berat, tapi kalau dilakukan bersama-sama antara suami istri itu akan semakin bisa berjalan dengan baik. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya. Silakan sungkem. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua si bekal. Ya, ganti posisi, silakan ganti posisi. Ya, silakan Virgo, Pak, Ibu dicium, Ibu dicium. Ya, silakan mempelai berdua datang pada orang tuanya Devani. Silakan langsung sungkem kalau gitu. Ya, dua, silakan. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Ya, silakan orang tua. Tuhan
undang mempelai berdua, Virgo Firnansah dan Devani Ardia Puspita. Dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Virgo Firnansah dengan Devani Ardia Puspita. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Biar Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Dalam kasih dan anugerah berkat-Mu, berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Bila pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga pekerjaan usahanya dan juga keuangannya. Tuhan berkati sehingga mereka boleh melihat sampai keturunan ketiganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Dan kami berdoa untuk setiap acara Tuhan sediakan mimpin, semua berjalan dengan baik. Dan seusai ini semua ketika kami kembali, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan bersama orang tua, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang